Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kiai Lukmanul Hakim selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam bersama istri beliau Nyai Dinawatul Jannah. Bapak Ibu yang saya hormati pimpinan Satuan Pendidikan Al-Islam, izinkan kami untuk menyampaikan diseminasi dengan judul disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ini Bapak Ibu sekalian, diseminasi budaya positif IGP Rekognisi Angkatan 10. Baik, saya akan cerita dulu. Saya kebetulan sekarang menjadi fasilitator dan perangkat juga sekolah selama 6 bulan, yaitu sekolah calon guru penggerak. Jadi dua-duanya dalam satu momen saya ambil dua kegiatan. Lanjut Pak Nurul. Saya pilih Satuan Pendidikan Nurul Islam. Tujuan dan indikator keberhasilan diseminasi budaya positif. Yang pertama, tujuan dari diseminasi antara lain adalah penyebaran luasan untuk berbagi hal positif. Jadi saya ditugaskan oleh BPJP, oleh fasil saya untuk menyebarluaskan apa sih disiplin positif itu. Yang kedua, terciptanya budaya positif di sekolah dan terciptanya lingkungan yang berpihak kepada murid. Nah, di sini saya juga hadirkan beberapa murid-murid cantik saya yang ada di sini, nanti juga akan berkolaborasi dengan beberapa guru. Apa sih maunya mereka itu di sekolah? Yang kedua, pemenuhan tugas modul 1.4. Indikator keberhasilannya, yang pertama kegiatan berjalan sesuai dengan skenario. Yang kedua, meningkatnya pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Dan yang berikutnya, tersusunnya draft keyakinan kelas. Yang terakhir, terciptanya sekolah yang berpihak kepada murid. Apa sih berpihak kepada murid itu? Yaitu sekolah yang memenuhi kebutuhan murid. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk, ini namanya teknik stop. Ini mindfulness. Mindfulness itu Bapak Ibu sekalian sebuah aliran meditasi. Yaitu kalau dalam Islam kayaknya sih lebih ke khusyuk lah. Lebih ke khusyuk, artinya kita hadir seutuhnya dalam ruangan ini. Yang pertama, hati dan pikiran menyatu. Nah, ternyata khusyuk itu ya kayaknya. Artinya hati dengan pikiran sama tujuannya. Artinya demi sholat tapi pikirannya ada di luar, atau sholat tapi pikirannya cari kunci yang hilang. Terus fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas asih. Baik Bapak Ibu sekalian, dari stop ini seperti ini. Mari kita fokuskan diri kita, duduk seenak mungkin. Kemudian kalau mau pejamkan mata, monggo pejamkan mata. Kalau tidak, monggo tidak. Tarik nafas, rasakan nafas yang masuk pada hidung kita. Rasakan udara yang masuk pada hidung kita. Kemudian hembuskan. Rasakan kembang kemisnya perut kita. Pokoknya rasakan kita sedang duduk. Artinya kita mindfulness ini bisa dilaksanakan di mana saja. Waktu kita nyapu, rasakan bahwa kita sedang menyapu. Artinya kita tidak pikirannya ke mana-mana. Nah, itu mindfulness. Dalam penelitian, mindfulness ini bahkan hebatnya bisa menyembuhkan orang stres. Jadi kalau lagi capek, terus stres, lakukan meditasi ini. Ini sebuah aliran meditasi mindfulness namanya. Kita lagi marah, tenangkan, pikirkan, fokuskan pada pekerjaan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba ya. Monggo. Baik, silakan duduk seenak mungkin. Bisa iya, bisa memejamkan mata atau bisa tidak memejamkan mata, tergantung bagaimana enaknya Bapak Ibu sekalian. Monggo, 1, 2, 3 kita mulai. Silakan Bapak Ibu tarik nafasnya. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian duduk dengan senyamannya. Kita mulai tarik nafasnya. Rasakan nafas yang masuk pada hidung kita. Nah, yakinkan bahwa nafas itu karunia Allah yang diberikan pada kita.
Kemudian hembuskan. Tarik lagi nafasnya Bapak Ibu sekalian. Hembuskan kembali. Nah sekarang kita rasakan bahwa ada bangku yang menopang. Rasakan bangkunya. Bangku itu menopang kita saat kita duduk saat ini. Rasakan lebih dalam lagi, lebih terlihat lagi bahwa bangku itu menopang kita saat duduk. Sambil kita tarik nafas, hembuskan. Rasakan nafas yang masuk pada hidung kita. Ada udara di situ yang masuk pada diri kita. Kemudian hembuskan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bayangkan satu benda yang dekat dengan kita. Sambil tarik nafas, rasakan benda itu, hadirkan pada pikiran kita tanpa menghadirkan benda-benda yang lain. Dihembuskan. Baik Bapak Ibu sekalian, selesai ya. Takutnya sampai ada yang tidur. Silakan Pak Nurul. Baik, next Pak Nurul. Nah, ilustrasi kontrol. Ilusi kontrol. Saat ini kita pernah merasakan bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Bisa mengontrol murid kita. Kita merasakan bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Ketika ada murid kita disiplinkan, kita meyakini bahwa kita itu selalu yakin bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Ternyata itu sebuah ilusi Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita memang tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol Ina harus datang tepat waktu, tidak bisa. Jadi keyakinan Ina sendiri yang nanti bisa datang tepat waktu. Yang keduanya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini lebih bahaya sekali. Nah, ketika kita memaksakan sesuatu pada anak kita, misalkan anak kita paksa, kita force mereka untuk belajar, kita force mereka untuk selalu datang tepat waktu, itu tidak bisa kita paksakan. Nanti bagaimana caranya? Kita di belakang ada. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita tidak bisa mengkritik mereka, lalu mereka karakternya akan menjadi bagus. Bagaimana caranya? Di belakang nanti ada. Baik, next Pak Nurul. Nah, realitas kebutuhannya kita itu sama. Kita yakini bahwa kebutuhan manusia itu sama. Ternyata kebutuhan kita itu berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung kodratnya masing-masing. Yang matematika kecerdasannya yang jelas berbeda. Caranya kita memperlakukan dengan yang bahasa. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau KHD itu membayangkan anak-anak kita itu bagaikan menanam satu benda. KHD itu menanam pohon, menanam jagung. KHD itu mengibaratkan guru, orang tua itu sebagai petani. Apa sih yang ditanam? Benihnya apa sih? Anak-anak kita ini benihnya apa di sini? Ini dari 1, 2, 3, 4, 5 orang anak ini tidak sama. Ada yang seperti jagung, ada yang seperti kedelai, ada yang seperti padi. Yang jelas padi itu kebutuhan air lebih banyak daripada jagung. Kalau kedelai malah banyak air, mati dia. Artinya kita menyesuaikan kebutuhan mereka sesuai dengan kodrat mereka. Untuk Bapak Ibu sekalian, berarti Untung Bapak Ibu sekalian, ini berada di tempat yang sama, karakter alamnya sama, ada di daerah Nurul Islam.
seperti pondok-pondok besar yang kadang datang dari pegunungan, datang dari mana? Dari pesisir, itu beda. Logat bahasanya beda, perlakuannya beda. Terkadang kita menganggap mereka itu kasar, ternyata mereka memang dari sononya memang bahasanya kasar. Artinya mereka tidak kasar sebenarnya, tapi di pengalaan. Dan gimana kita menyikapinya tergantung dari mana mereka tumbuh. Jadi kalau pelaut beda sudah. Jadi untung di sini anak-anaknya sama, sekitar Nurul Islam semua. Jadi ada bicaranya antara ini Rani dengan Nuril sudah beda. Apalagi karakternya, yang jelas sudah berbeda. Sudah bisa itu menurut? Lanjut. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, masing-masing individu itu tidak mempunyai pandangan yang sama. Ketika kita memikirkan bahwa orang itu memiliki pandangan yang sama, maka ego kita yang akan dikedepankan. Cepat marah, cepat emosi. Jadi orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Latar belakangnya yang mempengaruhi. Latar belakang pendidikan, latar belakang budaya akan mempengaruhi pandangan mereka. Next Pak Nurul. Ini kalau dibahas semua tadi. Abid ya. Apa itu disiplin? Kata disiplin itu sebelumnya Pak Nurul? Kenapa? Nah, sebelumnya. Nah, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata bahasa yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus paham kenapa sih anak-anak kita itu kesini. Nah kalau kita paham, maka kita akan menumbuhkan motivasi ekstrinsik mereka. Kenapa mereka? Apa sih kecerdasan mereka? Kalau misalkan kecerdasannya memang gadget, HP, maka kita letakkan di sana. Insya Allah akan ada motivasi dari diri sendiri. Memang suka di situ. Alhamdulillah Nurul Islam sudah menyediakan beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang berdiferensiasi, yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat mereka. Walaupun nanti ada perbaikan-perbaikan di belakang. Banyak anak-anak yang memang salah pilih sekarang. Saya tadi masuk ke kelas matematika, ternyata Pak, kok saya ada di kelas matematika katanya. Baik Bapak Ibu, itu disiplin. Lanjut Pak Nurul. Kan Pak Nurul. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang memotivasi kita. Jadi memotivasi anak-anak kita di belakang ini. Yang pertama, ini paling rendahnya sebuah motivasi. Kenapa? Mereka tidak melakukan sesuatu pelanggaran karena hanya takut dihukum. Jadi pulang di rumah pagi di rumah itu sudah bilang, kalau saya datangnya jam 6.30 nanti saya bisa berdiri. Jadi mereka datang ke sana bukan karena faktor intrinsiknya, bukan karena sadar, tapi karena mereka itu takut untuk dihukum. Nah ini yang bahaya, ini paling bahaya. Mereka datang hanya karena takut akan hukuman. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang kita bertanya-tanya, Pak mondok, ketika mondok pulang ke rumah, apa yang ada di pondok dilepas semua. Jadi mereka di pondok, mereka karena hanya takut motivasi ekstrinsik. Jadi karena mereka hanya takut pada pengurus, mereka berjamaah. Takut kening wardah, mereka berjamaah. Seharusnya timbulnya dalam hati intrinsik, saya butuh untuk berjamaah untuk mendapatkan barokah. Seharusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, kita baru selesai melaksanakan pramuka. Kenapa sih pramuka? Pramuka tendanya bersih, terus mereka tepat waktu datangnya, ada sampah langsung dipungutin tanpa disuruh. Kenapa? Tujuannya untuk mendapatkan yang namanya juara umum. Pas sudah pramuka, balik lagi ke pengaturan awal. Kenapa? Imbalannya sudah tidak ada. Jadi ini hati-hati, sering-sering memberikan imbalan kepada anak kita, maka kita akan memberikan mereka candu. Mereka tidak akan bekerja lagi. Ayo nak, kalau mau memberikan imbalan, tidak usah beritahukan. Lah berarti kasih saja. Atau di momennya yang berbeda. Di yang kedua, motivasi yang kedua ini justru imbasnya paling banyak. Juara kelas ranking 1, mereka akan selalu tertekan. Apalagi ada orang tuanya yang menekan. Sehingga cik sampai toron, cik sampai ranking 2, itu tambah tertekan deh. Nah di sini ada penilaian. Sering saya dapatkan status di ketika ada lomba-lomba, status bukan yang diutamakan. Terus jurinya yang mesti itulah yang dianak emaskan. Itu efek-efek dari sebuah hadiah. Hadiah itu berupa apa? Bisa bintang, bisa yang lain-lainnya. Nah efeknya apa? Ketika hukuman dan imbalan ini dihilangkan, maka hilanglah kebiasaan-kebiasaan mereka. Coba besok 1 minggu diumumkan yang terlambat tidak akan diberdirikan. Yakin saya, yang terlambat itu akan banyak. Kenapa? Karena hukuman dan imbalan itu sudah tidak ada. Seberapa kuatkah kita akan memberikan hukuman dan imbalan pada anak-anak kita? Seberapa kuatkah kita akan menjaga mereka? Nah, motivasi yang ketiga ini, oke, lanjutkan dulu. Oke, nah motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi tumbuhkan nilai-nilai kepada mereka. Artinya nanti bekerjanya jamaahnya bukan karena nikmat. Saya butuh itu, saya butuh barokah, saya ingin pinter, saya butuh sekolah pelajaran. Nah itu yang akan kita kembangkan. Dengan cara apa? Belakang ada. Baik, lanjut. Nah ini ikhlas, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri kita. Jadi salah satu caranya yaitu memberikan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Apakah peraturan itu dihilangkan? Tidak. Peraturan tetap ada, tapi ada pada ranking yang paling bawah. Di atasnya ada keyakinan kelas. Bagaimana sih keyakinan kelas? Next Pak Nurul. Nah, tata cara menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya keyakinan kelas itu abstrak. Contoh, menghormati guru, menghargai sesama, bertanggung jawab. Itu keyakinan kelas. Dan tidak harus banyak. Katakanlah dalam satu kelas ada 5 keyakinan kelas. Buku kocar kacir. Ayo nak, keyakinan kelasnya kalau buku kocar kacir apa? Berarti bertanggung jawab. Apalagi peraturan yang plus sanksi-sanksi. Mengkocar kacirkan buku poinnya 5 nanti menghadap ini. Ruwet Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan rumuskan seperti apa keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan kebenaran umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak ada istilah dilarang berjalan di koridor, dilarang makan berdiri misalkan. Jadi yang dirubah menjadi makanlah dengan cara duduk. Lanjutannya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak hingga
mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi di rumah, nanti di rumah, kalau mau buat tempelan-tempelan di dinding itu jangan terlalu banyak. Kenalkan pada yang sedikit. Misalkan, cuci tangan sebelum dan sudah makan. Sudah cukup. Atau kita universalkan lagi. Kalau makan, maka harus bersih. Lebih umum lagi. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, keyakinan kelas 1 dengan kelas 2 jelas berbeda. Apalagi keyakinan kelas 1 dengan kelas MA. Jadi kita tidak bisa sama ratakan keyakinan kelasnya. Kenapa? Kembali ke yang tadi. Setiap individu mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Lanjut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Siapa sih yang buat keyakinan kelas? Yang buat keyakinan kelas itu adalah bersama-sama dalam satu kelas. Hanya guru yang pemimpinnya. Kalau ada kata-kata yang salah, itu saja yang dibetulkan. Kalau selama ini peraturan kita yang membuat, anak-anak yang melaksanakan. Sorry bro, ya kita yang buat, anak-anak yang melaksanakan. Lanjut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dinamis Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu dirubah, ya monggo dirubah. Dengan siapa? Dengan anggota kelasnya. Lanjut. Next slide. Dipencet lagi Pak. Nah, lanjut sudah. Nanti saya lanjut Pak. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Kalau yang kita berdasarkan peraturan, karena takut dengan yang namanya Pak Polisi. Kenapa Pak Polisi? Ada aturannya. Sesudah lewat dari Pak Polisi biasanya ada di simpang 4. Sudah lewat simpang 4 kita lepas helmnya. Kenapa? Karena itu yang berbasis peraturan. Tapi kalau berbasis keyakinan, helm ini melindungi kepala kita, tidak ada pun Pak Polisi, kita tetap menggunakan helm tersebut. Yang kedua, jadi anak-anakku sekalian, nah ini yang diyakinkan. Tekankan keyakinan itu pada kita. Bahwa apa? Kita penting untuk belajar, kita penting untuk datang tepat waktu, kita penting. Nah itu yang kita tekankan sekarang. Kita sudah hilangkan peraturan. Kalau datang terlambat, berdiri sekian menit, sudah hilangkan itu. Kita datang ke sekolah dengan cara yang sudah ikhlas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau alasannya kesehatan, maka kita akan melakukan itu. Selalu melakukan dengan ikhlas. Kita tidak akan pernah berat melakukan itu. Jadi kalau datang ke sekolah, jamaah, kita berjamaah misalkan, ada peraturan jamaah. Yang sekian harus jamaah di mushola. Ketika kita ikhlas melakukan, tanpa memandang ada Lukman, ada Ning Wardah, maka akan menjadi keyakinan, akan menjadi pembiasaan. Contoh ini keyakinan kelas 6 SD 4 sadar, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan bersungguh-sungguh. Ini cuma keyakinan kelas yang terbangun di kelas 6. Hanya sedikit. Jadi ketika memang ada misalkan ada anak-anak mengganggu temannya, keyakinan kelas yang mana? Berarti mereka tidak menyayangi. Lanjut Pak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William. Nah, anak-anak bekerja sesuatu pasti ada sebabnya. Biasanya kan anak-anak uring-uringan nangis. Nah, kita tidak bisa mengkasari mereka. Dulu metode lama saya, kalau anak-anak sudah nakal, kita melakukan kekerasan, memaksa anak-anak untuk berhenti menangis. Kalau anak-anak terlambat atau ada
tingkah nyeleneh, terutama kelas kecil, kelas 1, kelas TK, PAUD, terus MI, mesti ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. 1, kebutuhan bertahan hidup. Misalkan ada si A, dia sering ngambil uang atau malak temannya. Coba kita lihat, jangan-jangan mereka bekerja seperti itu karena memang uang sakunya tidak standar temannya. Artinya temannya sudah layak uang sakunya 5.000, dia dikasih 2.000 oleh orang tuanya. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu memberhentikan dengan cara menghukum mereka tanpa menstandarkan uang sakunya dulu. Berarti apa langkah kita menghubungi orang tua mereka? Tadi saya sempat ngobrol sama Hanis. Saya coba, Nis, kamu terlambat lagi kan? Iya kan? Itu dong habis terlambat. Tapi untung kamu itu di sekolah. Paling ada nerok karawian mulai keamanan kata saya. Oke Pak, itu betul-betul dulu kan. Berarti apa itu? Ada kebutuhan yang tidak tercukupi. Tidurnya terlalu malam. Jadi kerjasamanya dengan siapa? Kerjasamanya dengan orang tua. Cukupi dulu tidurnya mereka, baru mereka bisa bangun pagi. Tidak bisa kita tuntut bangunnya harus pagi, sedangkan kita tidak pernah menjaga tidur mereka. Jadi kalau mau menjaga bangun mereka, kita harus menjaga tidurnya jam berapa. Nah itu kebutuhan hidup. Tidak bisa kita timbang. Dulu saya pernah mengkritik, kalau mau membangunkan jam 3, berarti tidurnya harus jam 9. Kalau anak-anak di jagungan di pondok, jam 12 kita tidak tegur, jam 3 harus bangun, maka mereka pasti bolos ke sekolah pagi. Pasti itu sudah. Kenapa? Ada kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Apa itu? Tidur kurang. Jadi mari kita evaluasi, terutama saya, anak-anak saya. Apa sih anak-anak saya yang tidak terpenuhi? Jangan nanti pas langsung ke murid, anak-anak saya kita dulu. Jadi anak-anak kita kalau memang mereka tidak tidurnya sudah telat, maka otomatis nanti bangunnya sudah. Berikutnya Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Lambat, sering kalau orang muda, monjeteng sekolah dia, monjeteng cenderung anak-anak nakal. Kenapa? Karena mereka memang satu sudah timpang. Kenapa? Kasih sayang orang tua tidak didapatkan dari apa? Maka cenderung mereka uring-uringan. Jangan ditambah malah ibunya nambah marah-marah. Kenapa? Sadari bahwa mereka sudah satu kasih sayang orang tua yang hilang. Ketika ditambah malah kita memberikan, ketika malah ditambah kita sebagai orang tua tambah memberikan mereka kena uring-uringan kita, kamu pokoknya harus seperti ini. Penuhi dulu apa sih kekurangan mereka. Kalau memang mereka kurang kasih sayang, kita double. Single parent itu harus double. Double-nya 2. Sering kita jumpai kan, ibu sekalian ya, bahasa-bahasa seperti itu nyari musim dan mondeng kita kasihan. Sering kita dengar. Ternyata ada kebutuhan hidup. Saya baru tahu ini setelah ikut PGP. Yang kedua, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ada Bapak Ibu sekalian, detik anak-anak kita itu perlu dihargai. Ini biasanya MA kalau ini sudah. MA itu biasanya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi berdiri anak-anak biasa mulai adil begitu. Kenapa? Dia mau diakui bahwa mereka itu hebat. Saya ketua geng. Nah di sini. Jadi jangan pelit-pelit Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Pelitnya cepat kalem. Itu bagus kamu nak. Jadi sekecil apapun tidak harus kamu dapat bintang enggak. Tapi cepatlah. Bagusnya tulisannya. Jadi bagi lebih muncul
loh itu Zaki, tapi mereka sudah mau nulis. Yang asalnya tidak mau nulis, aduh bagusnya tulisannya. Biasanya tak ada nulis. Pas waktu itu nulis, jelek tulisannya. Terus apa sih ajaran dia? Tambah akan tidak mau mereka nulis. Jadi kalau sudah ada perubahan sedikit pun, cepat berikan feedback apresiasi buat mereka. Ya, ini kan jadi guru mandi. Ya sulit kan? Iya. Ketika anak-anak sudah tidak biasanya muter di kelas, lama muter. Anak kecil biasanya kan sebenarnya muter. Kenapa muter? Nanti ada di belakang saya jelaskan. Anak-anak muter pas suatu ketika dia tidak muter, datangi, apresiasi. Aduh nada bagusnya. Dan tadi dia coba senang banget. Cepat apresiasi. Lanjut, tunggu. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah ini biasanya yang sudah dewasa kayak gini. Mereka meminta kebebasan untuk memilih. Jadi dari kecil biasanya kita memaksakan. Nah, biasanya ibu-ibu kan tahu tas merah, kebebe merah, kadang merah ya. Tapi itu kadang ada anak-anak yang memang tidak peduli seperti itu. Oh, kita jangan paksakan, pas terus kita paksakan, berikan kebebasan. Nah, orang jujur orang bidang putar tak lempur. Tapi kan kadang seleranya beda. Sudahlah, biarkan beli dulu, nanti berikan bersama, jangan sekarang di depan. Berikan pemahaman dulu. Kalau kita skakmat di depan, maka kebutuhan ini tidak akan terpenuhi. Bisa jadi baju yang anggap kita bagus tidak dipakai itu. Kenapa? Karena memang gak kuat sama baju yang pilihan ibunya. Lanjut, kesenangan atau kebutuhan atau merasa senang. Ini Bapak Ibu sekalian, beda kesenangan anak kecil sama SD, MI, apalagi dengan orang dewasa. Kadang ukurnya di sini. Apa namanya lanjungan? Tidak ada. Kalau kita ukur dengan kita sendiri, tidak mau kita main layangan apa bocor, mau main layangan tanda. Lanjut, next menurut. Nah, ini tahapan perkembangan anak. Itu dari TK PAUD itu wiraga 0 sampai 4 wiraga. Apa sih wiraga itu? Raga, indra, imajinasi, bermain, ngumpul dengan belajar, tidak bisa dipisahkan. Berikutnya eksplorasi, terus pengalaman, rasa pikir. Itu biasanya muncul SD, SMP baru ada sedikit. Jadi kalau anak SD, TK muter, maklum sudah anak TK, tidak bisa mereka tidak muter. Kalau kita atur Bapak Ibu sekalian, bisa kita atur mereka, tapi mereka bisa diatur karena hanya rasa takut mereka. Sebentar itu lagi muter lagi. Jadi kalau ada anak SD tidak muter, itu yang perlu dipertanyakan. Ini udah muter kenapa? Iya. Udah kelainan. Ada lagi. Kalau anak SD sudah muter, memang umurnya muter. Kenapa? Ada raga, ada indra, kadang imajinasi, kadang jadi robot. Katanya Mas Aman kan jadi robot sering ya. Itu anak kecil. Justru nanti bahaya ketika sudah masuk Wirama, SMP, SMA, mereka masih imajinasi dengan robot-robotan. Itu yang bahaya. Hingga apa? Muncul adanya di karnaval, masa kecil kurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kalau ada anak kita itu muter. Jadi memang sudah zamannya. Tapi apa? Kita yang keburu, terlalu buru-buru untuk membuat mereka itu wirama. Wirama itu apa? Tanggung jawab. Jadi anak SMP sama SMA sudah harus bertanggung jawab. Kalau anak MI tidak bisa bertanggung jawab, apalagi TK. Jadi TK harus belajarnya ngumpul dengan bermain.
Jadi kalau ada TK dipaksa apa? Baca tulis. Jadi kasihan sekali ya negeri saya. TK tidak punya tempat bermain. Jadi kasihan sekali. Sampai saat ini anak saya itu sampai bilang begini, saya mau sekolah, mau pindah sekolah, sekolahnya di mana? Yang dekat dengan rumah sakit. Kalau mau rumah sakit dia perak. Kenapa? Karena dia di pojok rumah sakit ada ayunan. Hanya itu motivasinya. Ada seluncuran. Nih, siapa keluar apa? Iya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Pak Biraganya ini tidak tergantung. Tanggung jawab pembiasaan. Pembiasaan ini munculnya di SMP sama SMA. Ada irama, ada keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Artinya ketika anak SMP dan SMA sudah tidak bertanggung jawab, berarti sudah ada yang tertinggal. Berarti ada yang tertinggal prosesnya sudah depan. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian. Next Pak Nurul. Nah, sudah agak kecil ini, berarti sudah hampir. Nah ini apa sih lima teori kontrol? Satu, penghukum. Jadi ada 5 teori kontrol itu. Yang pertama adalah menghukum. Bentar, tanya mana? Apa sih? Teori ini merupakan posisi kontrol paling rendah yang seringkali menimbulkan efek buat anak didik kita. Teori kontrol ini terbagi menjadi 2, verbal, Arya bahwa mereka 2, bahkan hukuman fisik. Teori ini merupakan stimulus motivasi eksternal. Beberapa kata sering diucapkan penghukum. Patuhi aturan saya, tahu awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesainya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah ini yang sering kita lakukan. Membuat rasa bersalah. Anak itu tak bisa tepat. Si anak kok kok luar. Itu eksternal sebenarnya. Tapi ini masih toleran untuk dilakukan. Tapi eksternal. Merana pot suku songset pada berdebat kita itu. Rekening serengan apa? Nah ini membuat rasa bersalah. Biasanya ciri-cirinya apa? Rendah suaranya, hening, anak-anak nangis. Apa? Ternyata itu psikisnya kadang membuat anak-anak itu putus asa. Itu bahaya sekali ketika anak-anak kita berikan wejangan seperti itu. Ibu nangis, sudah kok kita ke TV kan, misalkan, sudah kok ke TV kan. Nah itu membuat besar-besar. Itu disitulah timbul anak-anak kadang rasa putus asa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berubah begini? Sering kita kan? Lanjut. Teman, nah ini posisi teman. Nah ini biasa sudah kita lakukan. Ini masih bagus. Jadi memposisikan anak-anak kita itu sebagai teman kita. Sudah iya. Tapi kadang anak-anak itu malah menentang. Apa itu? Pada jenjang sekolah SMA di mana guru memposisikan dirinya sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru negatif ataupun positif. Jadi bisa negatif atau positif. Positifnya di mana? Positif di sini berupa hubungan-hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, seperti itu. Lanjutannya menurut pemantau. Memantau tugasnya hanya memantau. Biasanya sudah dengan checklist sudah. Oh, tadi lambatnya sekian menit, berdirinya sekian menit. Pemantau. Nah ini di sini kita bisa kolaborasikan. Next Pak Nurul yang terakhir. Yang terakhir ini yang sangat sulit. Posisinya adalah sebagai manajer. Posisi kontrol ini merupakan posisi kontrol yang diharapkan terjadi di sekolah, di mana guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya.
tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, mengevaluasi diri berdasarkan keyakinan universal. Dalam teori kontrol, guru bisa mengembangkan dengan posisi kontrol yang lain. Jadi posisi kontrol ini bisa dikembangkan dengan posisi kontrol sebelumnya, kecuali penghukum. Jadi apa sih fungsinya? Kalau ada anak salah, memecahkan, misalkan ada anak menumpahkan air, berarti posisi kontrolnya, kok kamu memecahkan air ya? Oh wajar, tadi kamu jalannya buru-buru. Tapi bukan hanya di situ, harus satu, mereka bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya gimana? Mengambil air, mengelap dan membersihkan. Nah, di situ yang kita harus lakukan mulai sekarang. Jadi ketika mereka seharusnya, misalkan Pak Boin, ada anak datangnya terlambat, maka mereka harus mengulang apa pembelajaran yang tadi tertinggal. Jadi mereka akan berpikir, mereka akan bertanggung jawab dengan pelajaran-pelajaran yang sudah hilang. Lanjut. Nah, ini salah satu caranya. Apa? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Terlalu kecil, bisa diceritakan Pak? Oke, gak usah tidak. Segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Saya tadi coba ke Hanis. Hanis terlambat, kamu terlambat boleh tiba. Saya tanyakan penyebabnya. Apa yang terlambat? Apa anaknya? Kalau berangkat dari rumah, kalau duduk katanya tidur. Jam 2 Pak tidurnya. Oke, terima kasih. Jam 2 Pak tidur. Kata Hanis. Berarti kita tahu penyebabnya. Harus tahu obatnya. Berarti obatnya apa? Tidurnya jangan terlalu malam. Satu. Yang kedua, stabilkan. Hanis itu distabilkan. Bagaimana cara menstabilkannya? Bocor mencoba masuk. Coba murid yang lain mungkin tak masuk menjadi bocor. Nah itu menstabilkan identitas. Terus tanyakan, terus gimana caranya agar tidak terlambat? Di rumah mayu peraturan kelasnya. Kalau di sini Bu keyakinan kelas, di rumah biasa nih keyakinan kelasnya. Jika Pak sudah terlambat kau untuk ingat peraturannya. Aku kira-kira terlambat lagi enggak? Entah insya Allah tak terlambat. Katanya Hanis itu jarang dong. Entah besok terlambat lagi atau tidak, saya kurang tahu. Kalau misalkan besok terlambat lagi, maka seperti itu yang diulangi. Sama dengan anak-anak kita misalkan. Kadang-kadang kita kasihan kan. Jadi harus ada sebab, ada konsekuensinya yang kita berikan kepada anak-anak kita. Lanjut Pak Nurul. Validasi tindakan yang salah. Oke. Lanjut. Segitiga restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Refleksi restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi cirinya adalah diri adalah cara yang paling baik. Next Pak Nurul. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, disiplin positif itu, teori motivasi itu ada dua. Yang pertama intrinsik dan yang kedua adalah ekstrinsik. Yang kita harapkan adalah intrinsiknya. Posisi kontrolnya ada dua, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, itu masih mendingan. Yang berikutnya teman, pemantau, masih ada ekstrinsik. Yang berikutnya adalah manajer. Manajer itu bisa melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi kebutuhan dasarnya, terus kasih sayang dan rasa ingin diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini urutannya. Pertama ada peraturan kelas, naik ke keyakinan kelas.
Ada lingkungan positif itu dalam lingkup sekolah juga. Ada budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Next Pak terakhir nih kayaknya sudah. Nah, saya punya video. Terakhir kesimpulan SC Pak. Keluar Pak. Oke, ada Telegram Pak. Di Chrome kayaknya. Chrome sebelah. Itu main atas Pak. Oke, ini. Oke. Sudah. Saya malah besar pada 20 tahun yang membolos di kelas saya saat jam terakhir dan memilih bermain bola. Namun saya mencoba bermain peran saya dan meminta mereka untuk bertanggung jawab. Karena mereka membolos 60 menit, maka mereka harus menembus 60 menit setelahnya. Dan konsekuensinya ketika yang lain sudah pulang, mereka masih akan belajar dengan saya. Saat masuk kelas, saya pulang mereka menceritakan jawabannya pertandingan sepak bola yang mereka mainkan. Namun cerita tidak boleh selesai, mereka harus tidak mereka. Ini cerita yang gabung bersama di perusahaan yang lainnya. Namun dengan cara ceritanya begitu berbeda, tidak boleh sesuai yang munculkan buku baru yang membuat cerita tersebut menjadi menarik. Tindakan ini setelah mulai berkaitan dengan senang tak saja bahwa kelas-kelas lain sudah pulang. Terakhir sesuai dengan siswa yang masuk kelas, saya meminta mereka membacakan cerita tersebut dan memperbolehkan yang membaca terlebih dahulu untuk pulang. Namun aneh, mereka mau pulang, maka kami melanggar pulang harus melanggar. Laki-laki harus bertanggung jawab. Jawaban itu membuat pekerjanya. Terima kasih ya sudah bertanggung jawab. Maaf sudah membuat waktu kalian begitu. Kami juga begitu. Maaf ya Pak, salah satu murid pelajaran selesai jam 15.30. Jam lebih lama dari pulangan yang saya harusnya. Bukan kelas mereka saling ke saya dan memberikan kejadian siang itu membuat saya belajar. Ternyata yang membutuhkan adalah guru yang bisa bersih dan mencari cara untuk membuat murid belajar bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi agak sama dengan kasusnya Pak Woid, tapi bedanya satu kelas bilang kemana? Nonton sepak bola, main sepak bola di luar. Gurunya kesal. Akhirnya mereka terlambatnya 30 menit. Jadi mereka itu diberikan konsekuensi tanggung jawab 30 menit juga. Pulangnya telat. Tapi gurunya tidak memberikan pelajaran. Kenapa? Karena mereka kan tadi hilang pelajarannya, mungkin tidak senang pada pelajarannya. Mereka mau kebebasan, teori-teori kebutuhan 5 dasar itu terpenuhi. Seperti punya Pak Woid, hilang ke sumber. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Tanyakan mereka, tadi kemana? Main bola Pak. Coba ceritakan, gimana sih caranya main? Seru nggak main bolanya? Seru Pak, begini. Mereka menceritakan dengan versi yang berbeda hingga 30 menit juga selesai. Jadi terakhir diberitahukan, terima kasih ya nak sudah 30 menit belajar bercerita dengan saya. Ini tingkat SMA Bapak. Jadi mereka ditanyakan, tadi saya tanya Hanis, iya nih, dulu Pak saya bisa apaan saya ini? Apa. Jadi mereka akan bercerita. Next Bapak Ibu sekalian, Pak Nurul. Nah ini video lama Pak. Bahwa enggak dimain Pak, dimain. Terus. Nah, nih. Coba. Nah, ini teori kontrol menghukum. Boro-boro terlambat langsung main tampar. Akan terjadi seperti itu. Jangan-jangan anak-anak memang sudah marah dari rumahnya. Kita tampar, emosinya meledak. Terjadilah seperti itu. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu sekalian. Hancur ya Pak.
Nanti juru sebab makin berpikir. Jadi stabilkan dulu, tanya dulu, kenapa terlambat? Tanya, ketika sudah terlambat jelas. Kalau sudah marah dari rumah, anak-anak jelas sudah marah. Curi apa? Jelas sudah tinggi. Oh, bocor hijau, dengan betul bisa sekolah, mungkin lain bisa tidak sekolah ya jauh. Itu menstabilkan emosi. Mulai lain sudah sekolah hijau, teman-teman alhamdulillah bisa masuk. Itu akan rendah sudah akan rendah. Kenapa? Karena kita sudah menstabilkan emosi. Ketika sudah stabil emosinya, baru tanyakan apa sih kesalahannya yang benar. Untuk apa dong keyakinan kelas yang tidak terpenuhi? Benarlah dari siapa? Jadi kebutuhan kita itu walaupun tidak takrut menggerak, itu terpenuhi. Jadi di situ maksudnya. Mau nak kalian mau jupul yang PDMI. Terakhir mana dulu? Ada video terakhir. Jadi kalau yang tadi itu restitusi ya Bapak Ibu sekalian, yang ini adalah penghukum. Sudah ada ya Bapak? Di atas mungkin, di atas. Di situ juga. Ah, ternyata sudah ada. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya sudah menemani saya dalam beberapa jam ini. Berapa jam Bapak Ibu? 1 jam 20 menit. Nah ya, 1 jam 20 menit. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat, bukan hanya bermanfaat kepada saya. Dan di sini hanya akan menyebarkan apa yang telah saya terima selama pendidikan di penggerak ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita amalkan bersama-sama di sekolah tercinta kita ini, walaupun ini nampaknya agak sulit. Kenapa? Karena teori-teori ini tidak instan. Kalau kita pakai hukuman, kita pakai tindakan, itu instan. Artinya mendisiplinkan instan. Bapak Ibu sekalian, coba sekarang hadap-hadapan. Kita akan buktikan bahwa teori kontrol itu memang harus dari diri kita sendiri. Silakan, yuk, ayo berhadapan-hadapan. Satunya genggamkan tangan seerat mungkin. Satunya genggamkan tangan seerat mungkin. Jadi Riza sama Bin ngalah. Nah, jadi satu terserah Bapak Ibu sekalian, terserah. Siapa saja yang akan menggunakan, satunya berusaha membujuk untuk membuka kepala tangannya. Satunya mempertahankan karena barang yang ada di kepala itu sangat berharga, maka berusaha untuk mempertahankan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Jadi satu orang. Oh, misalkan Ii yang mengepalkan tangan seperti ini, satu tangan. Jadi Ibu Sofi bujuk Ii agar buka. Iya, dibujuk pakai kata-kata. Pakai kata-kata, dibujuk untuk buka. Ii juga bertahan untuk tidak memberikan apa yang ada di tangannya. Silakan. Sudah, bukan pakai tangan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Dibujuk pakai kata-kata. Iya. Jadi ini buka. Gimana? Jadi gimana ya? Ya kan? Barang berharga. Baik, kita dengarkan ya dialognya ini sama Bu Sofi. Monggo. Buka. Lagi ngambung. Itu ngambung. Nanti saya berbagi itu kali. Jadi ini bisa ngambil dosa. Jadi saya bisa pahala. Cukup ya Bapak Ibu sekalian, cukup. Nah, berarti apa intisarinya? Kontrol itu memang ada pada diri seorang. Jadi Bu Sofi tidak bisa mengkontrol Niki untuk membuka tangannya. Kenapa? Karena kontrolnya ada di Niki sendiri. Bu Sofi tidak kuasa untuk membuka walaupun sudah dibujuk sedemikian rupa. Kalau Niki tidak mau membuka, maka tidak akan terbuka.
Berarti otomatis apa? Kontrol itu memang ada pada diri sendiri. Jadi kita berusaha untuk membuat posisi kontrol internal itu sedemikian mungkin. Ayo kita gugah murid-murid kita agar mempunyai kontrol internal. Mereka bisa sholat tepat waktu, mereka bisa datang sekolah tepat waktu. Yakinkan pada mereka bahwa itu adalah masa-masa penting. Jadi tadi tidak membuka karena dia punya posisi kontrol sendiri, tidak mau membuka tangannya, walaupun sudah Musofi membujuk sedemikian rupa. Kenapa? Karena posisi kontrol itu ada pada ibu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan memaksakan sesuatu apapun pada anak kita. Dalami dulu. Jangan-jangan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Cari dulu apa masalahnya. Kalau anak kita apalagi sudah nangis, berarti sudah dalam. Apalagi sudah tersentuh-sentuh, berarti sudah dalam. Apa kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Matur sekelangkong Rabu Epos, matur sekelangkong Pak Nurul yang sudah mengoperasikan rektor saya, Pak Mamang yang sudah menyediakan alat-alatnya. Kita berkolaborasi sekarang malam ini untuk menuju Nurul Islam lebih baik ke depan. Thank you very much ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Baik, Pak. Katanya kamu suka main ML? Iya, Pak. Gimana sih ceritanya kalau mau main ML itu? Pertama, Bapak masuk dulu ke aplikasi Mobile Legends-nya. Setelah itu nunggu loading beberapa saat. Setelah itu, sampai tuh di halamannya. Nah, setelah itu di pojok kanan bagian bawah bakal ada tombol mulai. Terus? Pencet tuh, setelah dipencet, Bapak bisa jadi hero yang akan Bapak gunakan untuk bertempur. Oh, ada hero-heronya gitu? Iya, setelah itu tunggu sampai hitungan detik. Setelah selesai, nanti bakal loading lagi. Setelah loading, nanti Bapak bakal masuk ke arena pertempurannya itu dan Bapak bisa bertempur dengan lawan Bapak. Permainannya apa offline apa online, Naura? Online, Pak. Online, jadi bisa bertemu dengan orang-orang di luar sana ya? Iya. Asik dong kalau gitu. Asik. Bisa pakai voice juga di sana. Oh gitu. Oh iya, tadi Naura terlambat. Iya, Pak. Maaf. Kenapa sih? Bisa cerita nggak? Kenapa kok bisa terlambat? Soalnya tadi bangunnya kesiangan karena tidurnya kemalaman tadi malam. Soalnya saya main ML dari jam 11, kadang sampai jam 2 dini hari, kadang sampai subuh juga. Oh, jadi mainnya ML-nya main malam? Iya, Pak. Emang iya sih Naura, sekarang banyak anak-anak itu kecanduan main game online. Tidak hanya Naura, bahkan mereka itu bisa mengorbankan sekolahnya untuk tidak masuk karena semalaman main game online. Masih untung Naura kan bisa masuk walaupun terlambat. Naura masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Iya, Pak, harusnya saya datang jam 6.30, Pak. Alhamdulillah kalau masih ingat. Berarti Naura tadi kan terlambat. Jadi bagaimana sih agar kesepakatan kelas kita itu terjaga? Saya akan berusaha mengatur waktu untuk bermain game serta belajar juga. Jadi kalau Bapak sarankan, karena sekarang ML itu, Mobile Legends itu sudah termasuk bagian dari e-sport. Jadi kalau Naura nanti betul-betul mahir mainnya, itu bisa loh jadi timnya Indonesia untuk main ML di luar negeri gitu. Jadi Naura sekarang tugasnya tinggal hanya bagaimana membagi waktu Naura antara main ML, belajar, terus mainnya juga tidak terlalu malam, agar datang ke sekolahnya bisa pagi, bangunnya bisa pagi gitu Naura. Iya, Pak. Kalau suatu saat Bapak belajar bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, suatu saat Bapak akan belajar. Jadi kita bisa mabar bareng loh. Iya. Gimana? Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, tapi jangan lupa yang terpenting
kesepakatan kelasnya tetap dijaga. Gitu ya Naura ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih atas pertemuan kali ini. Ya sudah, kembali ke kelasnya. Terima kasih ya Nak ya. Ya, sama, Pak. Ya.